Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Yusuf Fuad, selaku dosen pengampu mata kuliah metode numerik, di sini perkenankanlah saya Kunafa'a dengan NIM 006 untuk memaparkan hasil laporan saya mengenai solution of differential equation. Nah, di sini yang pertama yaitu kita akan membahas pendahuluan dari persamaan diferensial, di mana ada sebuah persamaan diferensial dy per dt sama dengan satu min e pangkat min E pangkat min E pangkat min T. Nah, persamaan ini merupakan persamaan diferensial orde satu karena hanya memuat turunan pertama dari fungsi YT. Untuk menyelesaikannya, kita lakukan integrasi terhadap kelas kanan, yaitu YT sama dengan T ditambah E pangkat min T ditambah C. Nah, dengan C ini merupakan konstanta integrasi. Nah, himpunan semua solusi dari persamaan tersebut membentuk himpunan solusi yang berbeda tergantung dari nilai C-nya ini. Nah, ini menunjukkan bahwa terdapat derajat kebebasan dalam pemilihan solusi. Lalu selanjutnya ada masalah nilai awal atau initial value problem. Nah, dengan initial value problem, solusi numerik ini dimulai dari titik awal dan bergerak menuju nilai-nilai berikutnya dari variabel bebas. Nah, dengan boundary value problem, kita harus memenuhi kondisi di kedua ujung yang lebih sulit dilakukan. Nah, masalah nilai batas kadang hanya memiliki solusi untuk nilai-nilai parameter tertentu yang disebut dengan masalah nilai karakteristik atau karakteristik value problem. Nah, masalah nilai awal dalam persamaan diferensial ini didefinisikan sebagai berikut, yaitu Y aksen sama dengan F T Y, dengan Y T0 itu sama dengan Y0. Nah, artinya mencari solusi dengan fungsi YT ini yang tidak hanya memenuhi persamaan diferensial, tetapi juga melalui titik awal atau T0 Y0. Hal ini penting dalam banyak aplikasi praktis dalam metode numerik. Nah, selanjutnya yaitu interpretasi geometris dari persamaan diferensial. Nah, secara geometris, solusi dari persamaan diferensial itu dapat ditinjau melalui slope field atau direction field. Nah, di setiap titik TY tadi, kemiringan garis singgung terhadap kurva solusi ditentukan oleh M sama dengan FTY, di mana M itu adalah kemiringan atau gradien garis singgungnya. Nah, dengan menggambarkan garis-garis kecil atau vektor arah di berbagai titik, kita dapat membentuk medan arah yang menunjukkan bagaimana bentuk kurva solusi. Nah, untuk mengikuti kurva solusi tersebut, kita cukup memulai dari titik awal dan mengikuti arah panah yang terbentuk, seperti pada gambar di sini. Nah, lalu ada kondisi Lipschitz, di mana agar solusi dari suatu persamaan diferensial itu eksis dan unik, diperlukan suatu syarat tertentu. Nah, salah satunya adalah kondisi Lipschitz, di mana fungsi FTY tersebut dikatakan memenuhi kondisi si Lipschitz ini dalam variabel Y ketika konstanta L atau konstanta Lipschitz-nya ini lebih dari nol. Sehingga selisih dari FTY1 sama FTY2 itu kurang dari L dikali Y1 dikurangi Y2 untuk semua titik tersebut. Nah, di dalam nilai tertentu. Nah, konstanta L tersebut yang dinamakan oleh konstanta Lipschitz. Lalu ada teorema keunikan dan eksistensi, di mana misalkan fungsi FTY terdefinisi pada daerah R. Nah, jika terdapat suatu konstanta L atau konstanta Lipschitz tersebut lebih dari nol, nah maka fungsi F itu memenuhi kondisi Lipschitz terhadap variabel Y dengan konstanta Lipschitz L pada daerah persekitar yang R. Lalu selanjutnya ada teorema eksistensi dan keunikan, yaitu teorema 9.2 yang menyatakan bahwa fungsi FTY ini kontinu untuk suatu daerah R dan FTY memenuhi kondisi Lipschitz terhadap Y dan T0 Y0 itu merupakan bilangan real. Nah, maka masalah nilai awal dan dy per dt yaitu FTY dan Y0 itu sama dengan Y0, yaitu memiliki solusi yang eksis dan unik, yaitu Y sama dengan YT pada suatu subinterval T0 kurang dari T kurang dari T0 ditambah gamma. Nah, lalu selanjutnya ada jenis-jenis metode penyelesaian numerik untuk persamaan diferensial, yaitu Taylor series, metode Taylor series, metode Euler, metode Runge-Kutta, metode multi-step, metode high order equation system, metode Stiff equation, boundary value problems, finite difference method, Helm's method, predictor corrector method, system of differential equation, general error analysis for multi-step method,
differential algebraic equation, two-point boundary value problem, dan Volterra integral equation. Nah, dari banyaknya jenis-jenis metode penyelesaian numerik untuk persamaan diferensial ini, di sini saya akan menjelaskan hanya ada 3 metode numerik yang dijelaskan pada sesi ini. Dengan alasan metode tersebut efektif dengan galat yang rendah. Nah, metode yang dipilih yaitu Runge-Kutta orde 4 atau RK4, Runge-Kutta Felsberg atau RKF, atau Runge-Kutta 45, dan metode multi-step. Nah, metode Runge-Kutta orde 4 merupakan metode eksplisit yang memberikan akurasi tinggi dengan perhitungan yang relatif sederhana. Nah, keunggulan utama dari metode ini adalah tidak memerlukan turunan tingkat tinggi seperti si metode Taylor, namun tetap menghasilkan solusi dengan galat yang kecil. Nah, hal ini menjadikan sangat cocok untuk mengajarkan konsep dasar dalam solusi ODE dalam pendidikan matematika ini karena keseimbangan antara ketepatan hasil dan kesederhanaan si algoritma si RK4. Nah, selanjutnya yaitu Runge-Kutta-Felsberg RKF atau RK45 yang merupakan pengembangan dari metode Runge-Kutta yang menggabungkan 2 metode, yaitu Runge-Kutta berorde 4 dan berorde 5 dalam satu langkah komputasi untuk memperkirakan galat lokal secara otomatis. Nah, RKF ini dapat menyesuaikan ukuran langkah secara dinamis sesuai kompleksitas solusi. Lalu yang ketiga yaitu metode multi-step. Nah, metode multi-step ini seperti Adam Bashforth dan Adam Moulton memanfaatkan beberapa nilai sebelumnya untuk memperkirakan nilai solusi berikutnya. Nah, hal tersebut menjadikan lebih efisien dibanding metode satu langkah seperti Euler atau si RK4 tersebut. Lalu yang pertama yaitu metode Runge-Kutta orde 4. Nah, metode RK4 ini digunakan untuk menghitung nilai YK plus 1 dari nilai sebelumnya YK dengan cara sebagai berikut, yaitu YK plus 1 sama dengan YK ditambah Omega 1 K1 ditambah Omega 2 K2 ditambah Omega 3 K3 dan Omega 4 K4. Nah, dengan K1 sampai K4 adalah seperti berikut. K1-nya itu H dikali F TK YK sampai seterusnya sampai K4 H F TK ditambah A3H ditambah YK ditambah B4K1, B5K2, dan ditambah B5K3. Nah, untuk metode RK4 standar ini, nilai keefisien yang biasa digunakan adalah A1-nya itu 0, A2-nya itu setengah, A3-nya setengah, dan A4-nya 1. Nah, maka persamaan lengkapnya itu menjadi YK plus 1 sama dengan YK ditambah H per 6 dikali F1 ditambah 2F2 ditambah 2F3 ditambah F4. Nah, dengan F1-nya itu seperti ini sampai F4. F1-nya itu FTKYK, F2-nya TK ditambah H2, dan YK ditambah H2 per F1. Dan seterusnya sampai si F4. Nah, representasi geometris dari si RK4, grafik tersebut menunjukkan bahwa keempat nilai FI dalam metode Runge-Kutta ini merupakan estimasi kemiringan di titik awal, tengah, dan akhir, lalu dirata-rata untuk memprediksi perubahan Y. Nah, dengan menerapkan aturan Simpson, RK4 ini memiliki galat lokal orde 5 dan galat global orde 4. Sehingga jika langkah H ini diperkecil setengahnya, galat berkurang sekitar 16 kali. Nah, untuk memverifikasi keakuratan, dapat digunakan pendekatan step size halving. Misalnya, setelah memperoleh nilai pendekatan Y K plus 1 dengan langkah H, kemudian dilakukan perhitungan ulang menggunakan langkah H per 2. Nah, jika hasilnya tidak berbeda secara signifikan, maka ukuran langkah H itu dianggap memadai. Nah, solusi yang lebih efisien adalah dengan membandingkan 2 metode RK berbeda orde dalam satu langkah, seperti RK4 dan RK5. Nah, selisih keduanya digunakan sebagai estimasi galat sebagaimana dilakukan dalam metode Runge-Kutta. Yang efisien karena hanya memerlukan 6 evaluasi fungsi untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Nah, lalu selanjutnya ada RKF 45 atau Runge-Kutta Felsberg, di mana rumus dasar dari RKF 45 ini menggunakan 6 evaluasi fungsi per langkah iterasi, yaitu dari K1 sampai K6, di mana K1-nya itu H dikali F dikali XN YN, K2-nya HF dikali XN ditambah seperempat H dan YN ditambah seperempat K1 dikali K1.
sampai di K6. Nah, lalu lanjutannya karena di Rungokuta Rungokuta-Velbroek atau RK45 ini menghitung dari dua orde, yaitu solusi orde 4 dan orde 5. Nah, di sini dihitung dari YN plus 1 orde 4 dan YN plus 1 orde 5. Nah, selanjutnya galat lokalnya dihitung dari selisih antara hasil dari orde 4 dan orde 5, yaitu YN plus 1 orde 5 dikurangi dari hasil YN plus 1 orde 4. Nah, ukuran langkah optimal dihitung dengan rumus S sama dengan 0,4 dikali total hanya dikurangi per dibagi galat lokal yang dihitung dari selisih antara hasil orde 4 dan orde 5 tersebut. Nah, jika S lebih dari satu, maka langkahnya harus diperbesar. Dan jika S kurang dari satu, maka langkah dapat diperkecil. Nah, ini membuat RKF 45 ini sangat efisien dalam menyelesaikan ODE yang mengalami dinamika cepat atau kompleks. Nah, kelebihan dari RKF 45 ini yaitu adaptif, tidak memerlukan turunan orde tinggi seperti metode Taylor, dan cocok untuk sistem dinamis dengan perubahan cepat. Tetapi ada beberapa kekurangan, yaitu yang pertama kompleksitas implementasi lebih tinggi dari metode RK4 dan tidak cocok untuk sistem yang stiff atau kaku. Dan ini lebih cocok digunakan untuk metode yang implisit. Nah, metode Runge-Kutta-Velbroek ini merupakan solusi efektif untuk ODE non-stiff dengan hasil yang akurat dan efisien. Nah, contoh soalnya, yang pertama yaitu gunakan metode Runge-Kutta-Velbroek RKF45 untuk menyelesaikan DY per DT sama dengan Y min T kuadrat plus 1 dengan Y 0-nya itu 0,5. Dan interval T dengan interval tertutup 0, dari 0 sampai 2 dengan langkah awal hanya adalah 0,2. Nah, langkah pertama untuk T sama dengan 0, Y sama dengan 0,5, dan H sama dengan 0,2, maka untuk FTY-nya, yaitu Y min T kuadrat plus T, plus 1, mohon maaf. Nah, ini kita harus mencari dari K1 sampai K6. Diperoleh dari rumus dasar ini tadi. Dimasukkan ke dalam sini. Nah, setelah itu diperoleh bahwa K1 sampai K6 ini sudah diperoleh seperti ini. Lalu kita menghitung solusi orde 4 dan orde 5. Karena RKF 45 ini untuk menyelesaikan dengan menggunakan dua orde, yaitu orde 4 dan orde 5. Nah, setelah itu diperoleh hasilnya T dan Y-nya. Nah, setelah itu saya juga mencoba dengan menggunakan perhitungan dengan MATLAB. Dan untuk codingan dari MATLAB ini sudah saya lampirkan di laporan. Dan itu hasilnya itu sama dengan yang menghitung manual di sini. Dan hasilnya ini sama. Nah, selanjutnya yaitu metode multi-step. Nah, dalam penyelesaian numerik persamaan diferensial biasa atau ODE, metode multistep ini merupakan pendekatan penting yang menggunakan lebih dari satu titik sebelumnya untuk menghitung solusi pada titik saat ini. Nah, metode ini berbeda dengan metode satu langkah atau single step seperti Runge-Kutta yang hanya mengandalkan titik saat itu. Tujuan utama dari metode multistep ini untuk meningkatkan efisiensi komputasi pada interval tertentu dalam waktu yang panjang, dengan tetap mempertahankan kestabilan dan akurasi. Nah, metode multi-step ini umumnya dirumuskan dalam berikut, yaitu sigma AJ dikali Y N min J, di mana J sama dengan 0 sampai K, sama dengan H dikali sigma B, beta J dikali F N min J, di mana J-nya sama dengan 0 sampai K, dengan AJB. Alpha J dengan beta J adalah koefisien tetap, Y N min J adalah nilai solusi pada titik sebelumnya, F N min J adalah nilai fungsi turunan pada titik sebelumnya. Nah, sehingga metode ini dibagi menjadi dua kelompok utama, seperti metode eksplisit seperti Adam dan Bosworth, dan metode implisit seperti yang dilakukan oleh Adams dan Moulton. Nah, yang pertama yaitu metode Adam-Bosworth. Nah, metode ini menggunakan informasi dari nilai-nilai sebelumnya tanpa melibatkan YN plus 1 secara langsung. Nah, contohnya di dalam orde 2, itu ketika YN plus 1 ditambah YN per YN plus 1 sama dengan YN ditambah H per 2 dikali 3 Fn min 1. Nah, kelebihannya terletak pada kecepatan komputasi karena tidak memerlukan iterasi, tetapi kurang stabil dibandingkan dengan metode yang implisit. Nah, selanjutnya yang metode implisit yaitu metode Adams-Moulton, di mana merupakan versi korektif dari
si Adam password. Nah, di metode Adam Moulton ini ia memasukkan Y n plus 1 dalam rumus sehingga rumus tersebut memerlukan iterasi. Nah, contoh dalam order 2 yaitu Y n plus 1 sama dengan YN ditambah H per 2 dikali Fn plus 1 ditambah Fn. Nah, ini kan ada Fn plus 1 kan, sedangkan di Adam Boston itu tidak ada. Nah, metode ini lebih stabil dan cocok untuk ODE yang kaku atau stiff. Nah, tetapi lebih kompleks dalam implementasinya. Lalu yang ketiga yaitu ada metode prediktor korektor. Di mana sih di sini metode ini menggabungkan Adam Buzzword sebagai prediktornya dan Adam Moulton sebagai korektornya. Nah, langkah yang pertama dilakukan dengan estimasi awal atau prediksi, kemudian dikoreksi menggunakan metode implisit. Nah, gimana prediksinya ini yaitu Adam Buzzword dan si koreksinya ini atau korektornya ini si metode Adam Moulton. Nah, metode multi-step ini sangat efektif untuk masalah nilai awal dengan integrasi jangka panjang dan sistem dengan perilaku halus dan linear. Namun, metode ini kurang cocok untuk masalah stiff yang memerlukan kestabilan numerik tinggi, kecuali menggunakan versi implisit. Nah, kelebihan dari si metode multi-step ini, dia ini efisien dalam komputasi karena memanfaatkan hasil sebelumnya, dapat mencapai angka tingkat akurasi tinggi tanpa peningkatan evaluasi fungsi yang drastis. Tapi kekurangan dari si metode multi-step, yaitu memerlukan nilai awal yang cukup, biasanya dari metode single step seperti RK4. Dan metode implisitnya membutuhkan solusi iteratif. Nah, contoh soalnya yang pertama, diberikan persamaan diferensial biasa, D per dt, sama dengan Y min T kuadrat plus 1, dengan Y nolnya adalah 0,5, interval T-nya dari interval tertutup 0,2 dan langkah awal H sama dengan 0,2. Gunakan metode Adam Password order 3 untuk menghitung Y 0,6 dengan langkah H sama dengan 0,2. Dan jawabannya di sini penyelesaiannya nilai Y 0,0, Y 0,2, dan Y 0,4 sudah dihitung sebelumnya menggunakan metode RK4 tadi. Dimana Y 0,0-nya adalah 0,5, Y 0,2-nya 0,82, dan Y 0,4 adalah 1,21. Nah, penyelesaiannya di sini kita harus menghitung nilai si F. Yaitu karena dia adalah order 3, berarti di sini kita harus menghitung F0, F1 sama F2. Lalu disubstitusikan ke dalam rumus Y 0,6. Sehingga solusi eksak dari ODE ini adalah YT sama dengan T plus 1 kuadrat min 0,5 kali E pangkat T, di mana substitusi T sama dengan 0,6, sehingga diberikan hasilnya adalah 1,64 dengan galat absolutnya yaitu Y eksak min Y aproksimasi dengan galat relatifnya adalah 0,0236%. Nah, galat tersebut cukup rendah untuk hasil dari dengan metode Adam Password tersebut. Nah, di sini saya juga membandingkan hasil numerik dengan metode RK45 dan multistep. Di sini saya menggunakan MATLAB dan codingannya juga sudah saya lampirkan di laporan, di mana di sini perbandingan hasil numerik dengan metode RK45 dan multistep ini ada beberapa perbedaan. Nah, di sini saya sudah menggunakan dalam beberapa tabel, di mana aspek pola, ketelitian, efisiensi, dan kompleksitas, dan kesesuaian nilai. Nah, di mana di kesamaan pola ini, kalau Runge Kutta 45 ini grafiknya yang biru, kalau ada masalah yang merah, di mana mengikuti lintasan solusi ODE yang sama, mencerminkan kemampuan modelisasi yang baik. Dan Adam Buzzword ini kalau kesamaan pola, mereka cenderung sama polanya. Nah, untuk ketelitian lebih halus dan presisi karena menggunakan dua estimasi, yaitu order 4 dan order 5. Nah, kalau si Adam Buzzword ini akurasi cukup namun tidak sepresisi, terutama jika galat lokal tidak dikendalikan. Nah, untuk efisiensi dan kompleksitas, yaitu lebih kompleks dan membutuhkan lebih banyak evaluasi fungsi, tetapi lebih aman untuk fungsi yang berubah cepat. Nah, dalam Adam Password lebih efisien karena eksplisit namun bisa kurang stabil jika langkahnya ini terlalu besar. Nah, untuk kesesuaian nilai, si RKF45 ini memberikan hasil yang sangat mirip dengan Adam Password pada ODE halus, dengan selisih antar titik itu yang sangat kecil. Nah,
Adam Buzzword ini performa hampir identik juga dengan RKF45 dengan ODE yang tidak terlalu kompleks. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa baik RKF45 maupun metode Adam Buzzword ini dapat digunakan untuk menyelesaikan ODE dengan hasil yang cukup akurat. Namun, RKF45 ini tetap lebih unggul dalam hal kontrol galat dan stabilitas. Sedangkan Adam Buzzword ini cocok digunakan untuk masalah yang tidak memerlukan adaptasi ukuran langkah dan ketika efisiensi komputasi lebih diprioritaskan. Baik, sekian dari pemaparan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.